Pada pagi menjelang siang kita masih diberikan kesehatan, kesempatan. Sehat Bapak Ibu? Sehat. Nah, ini penting sehat nih. Nah, kalau ke kampung tak ada corona, tak ada ya? Nah, mudah-mudahan kita berdoa corona tak sampai kemari. Kita sehat semua, senang beraktivitas, senang boleh sakut, senang cari jauh lebih, senang makan. Nah itu ya Bapak Ibu. Oke. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Melati, dan yang sama-sama kita hormati Ibu penyelenggara agama Buddha. Saya hormati Bapak Kasih Bimas Islam. Nah, kalau yang ini di agama Islam Pak, nah ini tukang nikah awak nih, nah Pak Kadi. Nah sekarang tukang urus nikah hadir di agama Islam. Jadi Bapak Ibu yang beragama Buddha nanti dengan Ibu Meta melalui catatan sipil yang ada di kantor Bupati sana, melalui Pak Ali Alatas Indonesia. Dan saya hormati Bapak Ali Alatas selaku Ketua Yayasan. Bapak Ibu yang berbahagia, di pagi yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul di sini berkat izin Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita saling bersapa, saling jumpa, saling ini antara silaturahmi kunjungan kita saling kenal mengenal. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi Bapak beragama Buddha, ada tetangganya beragama Islam, ada tetangganya beragama Kristen. Silakan hidup dengan damai dan rukun. Nah, yang tak boleh menjelek-jelekan agama saya yang paling elok, agama dikau tak elok. Nah, itu tak boleh. Jadi karena negara kita adalah negara Pancasila, negara kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, makanya kita hidup dalam bingkai negara Republik Indonesia, maka kita hidup harus saling harga menghargai, baik itu beragama Islam, beragama Buddha, beragama Konghucu, beragama Kristen dan sebagainya. Itu adalah warga negara Republik Indonesia. Nah, cuma satu nih, warga negara Indonesia ada KTP kita semua nih. Kalau tak ada KTP, penduduk Malaysia tidak juga, macam mana ini? Makanya Bapak Ibu yang sudah nikah tidak punya KTP atau sudah nikah tidak punya surat nikah, Bapak Ibu akan dituntut nanti kewajiban Bapak. Kalau Bapak punya anak, bikin yang namanya akta kelahiran untuk anak kita harus memiliki yang namanya surat nikah. Mungkin melalui Pak Ali Alatas, melalui Ibu Metawati selaku penyelenggara, nanti disahkan oleh tokoh agama yang sudah ditunjuk, ada suratnya, datang ke Capil, terdaftarlah yang namanya surat nikah. Sudah jelas? Iya tak nih? Bagi yang sudah nikah, yang belum, ada saja, tak usah dulu nikah, tak ada nikah, tak perlu nikah. Bagi yang belum, ya. Jadi itu syarat di dalam kita pengurusan administrasi pemerintahan. Mungkin nanti anak-anak kita, generasi penerus kita nak jadi polisi, nak jadi tentara, nak jadi DPR, itu harus punya yang namanya KTP dan akte kelahiran. Yang dasar utama adalah memiliki yang namanya buku nikah atau surat nikah. Nah, makanya kalau yang belum memiliki itu datang
minta tolong dengan Pak Ali Alatas macam mana cara nak dapatkan buku nikah. Paling tidak nanti ada tokoh agama yang mensahkan pernikahan Bapak Ibu secara adat maupun secara agama. Bapak Ibu yang berbahagia, permasalahan agama tanya dengan Pak Ali Alatas, tanya dengan Bu Meta. Karena di sini ada penyuluh agama juga. Ada. Tuh ada penyuluhnya. Tanya kan masalah agama. Jangan Bapak Ibu ragu. Yang selama ini agama Bapak Ibu belum paham, tanya. Biar Bapak Ibu paham. Begitu nanti menyangkut keyakinan agama yang Bapak Ibu anut, saya tak tahu deh, jangan. Harus tahu. Karena kita memiliki keyakinan agama kita adalah agama Buddha, tanya dengan yang paham di agama Buddha. Di dalam juga salah satunya kita adalah Hita Sukaya, keluarga sejahtera atau keluarga sakinah di dalam agama Islam. Nah, di dalam Hita Sukaya antara istri, anak, dan suami ada hal-hal yang namanya berkeluarga, yang namanya lidah tetap ada sekali-kali gigit. Nah, itulah namanya romantika kehidupan di dalam keluarga. Yang namanya ada gagang, ada jinumoto, micinnya, reikunya. Disitulah. Jangan pula aku tinggal, aku nak kencai bini lagi. Jangan, tak boleh. Jangan. Biasa bertekor kecil-kecilan malah mas pasti. Ada gitu. Jangan pula sampai 3 hari, 2 hari, seminggu tak bertegur. Ini kacau lah. Apalah romantika hal-hal di dalam kita berkeluarga. Bagaimana kita mensikapi? Makanya paling tidak, makanya kita diajarkan di dalam kita sabar, ikhlas, segalanya itu adalah ujian kita di dalam berkeluarga. Kemudian juga di dalam berkeluarga yang masih banyak pengantin baru, umpama jangan pula bercita tuh cita lama ini bongko kembali. Jangan, itu buat penyakit. Ayolah tuh. Kalau saya dengan abang yang dulu macam ini, alamak, ini kacau lah. Saya dengan adik saya dulu macam ini, jangan. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan dibanding-bandingkan, tidak elok, tidak baik. Kita di dalam berkeluarga. Ya jalani aja bagaimana kita untuk menatap ke depan. Kaulah yang belakang diingat-ingat, apalagi lah ada masalah ke rumah juga, lah masalah di dalam keluarga. Jadi Bu ya, namanya berkeluarga tetap adanya liku-liku di dalam keluarga. Ada marah, ada senang, ada tak bertegur sakit, biasa aja lah, apa dah. Itulah kehidupan. Ini bagian daripada keluarga keluarga bahagia, keluarga yang namanya keluarga sakinah kalau di dalam agama Islam. Tapi dalam agama Buddha kita sukaya. Apapun yang terjadi di dalam keluarga, apapun yang terjadi di dalam kehidupan, itulah yang harus kita hadapi. Jangan pula masalah keluarga bawa ke tempat mentua, tempat orang tua, jangan. Apa yang terjadi di keluarga, itulah yang harus kita hadapi. Permasalahan di keluarga cukup antara suami dan istri. Jangan dilapor ke tetangga, ke orang tuanya. Tapi kalau ada kekerasan, penamparan di rumah tangga, itu wajib kepada paling tidak yang diberitahu kepada keluarga. Diingatkan, karena itu kekerasan di rumah tangga itu tidak dibenarkan menurut peraturan negara. Kalau ada entah menampol, itu tidak dibenarkan. Kalau lapor polisi ketangkap, betul.
Nah, jadi Bapak Ibu, selaku kita seorang suami, maka kita harus menahan emosi kita apabila itu terjadi di dalam keluarga. Kalau dilaporkan, jelas Bapak selaku suami yang menampar istri, dia akan ditangkap polisi kalau ada yang melapor. Atau Bapak Ibu di dalam keluarga tidak melapor, tetapi tetangga sebelah nampak dilaporkan bahwa si Atan itu menampung bini dia, ditangkap polisi juga. Jadi hal-hal demikian tolong dimusyawarahkan saja, dibincang-bincang aja masalahnya apa. Jangan pula suami kita penghasilan cuma 100.000 sehari. Kita pula nak minta gelang emas besar pula, mana pula bisa? Tak mungkin. Harus sebetulnya sesuai dengan kemampuan. Jangan pula mampu kita cuma beli Honda, Honda dah pakai 6 pula Honda baru. Jangan pula. Akibatnya apa? Nanti di rumah tangga akan tidak harmonis. Tidak akan harmonis. Karena apa? Karena kebutuhan itu sesuai dengan kemampuan. Jangan dipaksakan. Utang boleh, kalau gadai, yang suami tak ada masalah. Kalau gadai istri macam mana? Jadi tolong dikemas, tolong dimusyawarahkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita saja. Jangan melebihi sesuai dengan kemampuan kita. Nah, membangun keluarga bahagia, membangun keluarga sejahtera itu tidak mudah. Ada hal umpama kita punya kebun sagu cuma 5 jalur, nak pula kita kadang belanja sampai 10 jalur, kan tak mungkin. Istilahnya bagaimanapun kehidupan yang menjalani kita, bagaimana musyawarahlah dengan suami dan istri. Jangan main londo aja, tak dikaulah, jangan. Nah, inilah kehidupan dalam keluarga. Inilah romantika dia. Kalau bisa kita mensiasati, kalau kita bisa milah dan memilih di dalam keluarga, mudah-mudahan yang namanya keluarga sejahtera, keluarga yang kiranya baik itu akan terbangun. Nah, dibangunnya keluarga yang baik antara suami dan istri, maka muncullah anak generasi kita yang baik. Nah, anak yang baik diciptakan daripada suami istri yang baik. Nah, kalau kita suami istri baik, mudah-mudahan generasi anak kita, keturunan kita menjadi orang baik. Nah, itu. Nah, dalam keluarga, hal-hal yang tergigit lidah, asam garamnya kehidupan itu adalah kehidupan. Makanya Bapak Ibu, kita harus yang namanya menyelami, melihat kemampuan di dalam diri kita. Bapak Ibu berbahagia, itulah kehidupan. Baik bertetangga, berkeluarga, inilah harus kita jalani. Yang namanya keluarga sejahtera, keluarga yang baik dibangun daripada suami istri yang baik dan keluarga yang baik. Gitu. Nah, kemudian juga di antara kita jangan lupa pendidikan, sekolah, apalagi pemerintah kita sudah yang namanya mengatakan ada beasiswa segala macamnya, sekolah gratis segala macamnya. Tolong manfaatkan fasilitas yang sudah ada. Pak Bupati jaga sekolah tak bayar, SMP dari SD SMP tak bayar. Jangan anak kita tidak sekolah, sekolahkan saja. Nah, itu. Masalah bagaimana baju segala macam itu sesuai dengan kemampuan yang ada. Jangan dipaksakan. Paling tidaknya bisa berbicara dengan pihak sekolah. Pak, anak saya tak bisa beli sepatu, tak pakai sepatu boleh Pak? Boleh, aku tidak ada salah. Bapak Ibu berbahagia. Jadi hak pendidikan, hak sekolah dan negara. Jadi anak Bapak Ibu jangan tidak sekolah. Tamat di sini ada TK, tamat TK bisa masuk SD, masuk tamat SD, masuk SMP. Silakan di SMA. Kayak Pak Ali Alatas pernah kuliah. Tentu hal-hal ini bisa dilakukan dorongan motivasi dari Pak Ali Alatas. Bagaimana cara kuliahnya? Kemarin juga Bapak Ibu pernah yang disampaikan oleh Pembimas Buddha bagi Bapak Ibu anaknya yang sudah tamat SMA kalau kuliah gratis, itu silakan komunikasi dengan nanti
Ibu Meta. Karena di sekolahnya ada sekolah agama perguruan tinggi agama Buddha di Jakarta. Itu sekolahnya gratis, tapi yang di bagaimana yang lebih teknis, lebih ngerti nanti dengan Ibu Meta. Mana tahu ada yang tamat SMA, anak kuliah ada duit, ada tempatnya. Mau kuliah gratis, ada. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, jangan tidak sekolah lagi ada. Tak zamannya lagi tak sekolah, kasihan anak kita. Sekurang-kurangnya nak calon kepala desa harus tamat SMA. Macam mana itu? Sekarang punya hak yang sama, punya KTP, punya surat nikah, tamat SD, tamat SMP, SMA, punya hak yang sama. Nak jadi DPR, nak jadi bupati, punya hak yang sama. Jadi jangan kita terobsesi bahwa iyalah kita orang kampung. Jangan, orang kampung inilah yang memajukan orang kampung. Tak ada lagi yang tidak memajukan orang kampung. Orang kampung inilah nak maju harus dari orang kampung. Tak ada orang kota nak tunggu air. Nah, jadi inilah kesempatan yang harus Bapak Ibu selaku orang tua, selaku suami istri, anak kita dididik dengan sebaik-baik mungkin untuk mensejahterakan keluarga. Keluarga sakinah bisa aja ukurannya anaknya tamat SD, tamat SMP atau tamat SMA. Ada yang bisa memahami kitab-kitab agama Buddha, itu bagian daripada pembelajaran yang harus yang namanya keluarga kita supaya di dalam agama Buddha. Bapak Ibu berbahagia. Makanya Bapak Ibu, anak Bapak Ibu wajib nanti harus sekolah. Jangan tidak sekolah. Yang sudah itu sudahlah. Yang berlalu biarlah berlalu. Tapi anak kita jangan seperti kita, supaya anak kita menjadi orang yang lebih baik di dalam keluarga, bisa melihat bahwa sekolah itu memang penting bagi generasi ke depan. Nah, calon kepala desa mungkin 20 tahun lagi harus tamat SMA. Sementara anak kita belum pendidikannya belum tamat. Makanya dalam hal ini Bapak Ibu silakan nanti kesempatan itu Bapak Ibu ambil untuk kehidupan Bapak Ibu yang lebih baik di dalam menjalani kehidupan keluarga kita. Jadi kita di sini adalah bersilaturahmi, saling bertatap muka. Nanti janganlah kita jalan tak teguh. Kita saling berteguh, saling berteguh. Paling tidak, apa kamu? Ya dia. Kalau minum kopi samanya, minum kopi itu samanya, gitu. Tak ada masalah. Jadi Bapak, Ibu, jangan kita tidak bertegur, karena kita adalah bendera kita satu, merah putih. Bangsa kita bangsa Indonesia. Ada Jawa, ada Melayu, ada Batak, kita sama. Bendera kita merah putih. Jangan lupa itu. Jadi nak bertegur, ada pengantin sebelah, ada acara, ya kita saling bertegur sama. Tidak ada masalah itu. Karena kita adalah negara Republik Indonesia. Tidak ada perbedaan. Di Melayu, aku Batak, tidak ada. Kita adalah Indonesia. Di kaum Melayu, aku Batak, kawan jangan, tak boleh. Karena kita adalah negara Republik, disatukan dengan bahasa Indonesia, disatukan dengan bangsa Minang, Bayu, Bugis segala macamnya. Itu Indonesia. Tak pernah bertemu, tak pernah bertemu. Paling bertemu, berdua ada, kita bukan Anda, makan durian kita, paling tidak itu. Jadi Bapak Ibu, inilah yang harus kita bangga dengan bangsa Indonesia. Ada agama Buddha, agama Islam, agama Konghucu. Jangan kita bawa agar dikau kailung agama aku yang paling ilung itu jangan, karena paling rentan terhadap perbedaan agama yang berakibat perang agama itu yang kita hindari. Makanya dengan moderasi beragama, silakan Bapak beragama dengan paham dan anut yang Bapak pikirkan atau yang Bapak pahami. Kami dengan kami yang kami jalankan sesuai dengan agama yang kami anut. Baik, kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan pada siang ini yakni kegiatan kita Sukaya agama Buddha kita buka secara resmi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Namo Buddhaya.